Pernah kebayang nggak sih kalau batas antara dunia online sama dunia nyata itu bisa jadi tipis banget? Saking tipisnya bisa berujung ke hal-hal yang nggak terbayangkan. Kali ini kita akan bedah sebuah kasus tragis dari pinggiran kota Florida yang tenang, di mana obsesi di dunia maya berubah jadi horor di dunia nyata. Oke, mari kita mulai ceritanya. Kita mulai ceritanya di pagi hari, tanggal 25 Januari 2019, ada seorang pria, Cody Amato, yang tiba-tiba nggak masuk kerja. Ini aneh banget, soalnya selama 5 tahun, dia nggak pernah absen sekalipun. Rekan kerjanya langsung curiga, wah ini ada yang nggak beres. Kekhawatiran itulah yang akhirnya memicu panggilan darurat dan permintaan pengecekan ke rumah keluarga Amato. Dan kecurigaan itu ya yang akhirnya bikin mereka nelpon 911. Dalam panggilan itu, rekan kerja Cody ini ngungkapin kekhawatirannya yang mendalam. Dia sempat sebutin kalau saudara laki-laki temennya ini lagi berjuang melawan depresi. Tapi, mereka sama sekali nggak tahu kalau kenyataan yang bakal ditemuin itu jauh lebih mengerikan dari itu. Waktu polisi akhirnya datang ke rumah itu, yang mereka temukan adalah 3 anggota keluarga Amato. Semuanya sudah meninggal. Ada Cody, si anak, Margaret, ibunya, dan Chad, ayahnya. Satu keluarga utuh, kecuali 1 orang, telah tiada. Kondisi di dalam rumah itu, wah benar-benar mengerikan. Bayangin aja, Cody ditemuin tergeletak di lantai, kotak bekalnya masih ada di dekat dia. Ibunya, Margaret, ada di kursi kerjanya, dan ayahnya, Chad, di dapur. Semuanya tewas karena luka tembak. Pertanyaan besarnya langsung muncul, siapa yang ngelakuin ini semua? Gak butuh waktu lama buat penyelidikan ini mengarah ke 1 orang. Fokusnya langsung tertuju pada satu-satunya anggota keluarga yang selamat dan gak ada di lokasi kejadian, Grant Amato, anak mereka yang waktu itu umurnya 29 tahun. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba deh lihat perbedaannya. Dulu, Grant ini seorang perawat, bahkan atlet angkat besi kompetitif. Keren kan? Tapi, di bulan Juni 2018, hidupnya mulai kacau. Dia diskors dari pekerjaannya di rumah sakit karena dicurigai nyuri obat-obatan. Nah, sejak nganggur itu, dia jadi ngabisin sebagian besar waktunya ya di depan komputer. Dan justru karena dia nganggur inilah, dia jadi keseret masuk ke dunia online yang akhirnya malah nelen hidupnya dan ngancurin keluarganya. Ini nih kisah tentang gimana fantasi di dunia maya bisa berubah jadi motif pembunuhan di dunia nyata. Jadi Grant ini jadi terobsesi banget sama seorang model webcam dari Bulgaria yang pakai nama Sylvie. Dia bisa ngabisin waktu berjam-jam dan uang ribuan dolar cuma buat nontonin si Sylvie ini ngirimin hadiah. Dan dia bahkan sampai ngebohong menciptakan citra palsu seolah-olah dia itu orang kaya dan sukses. Padahal hubungan ini ya cuma sepiak, cuma ada di dunia maya. Terus pertanyaannya, dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Nah ini dia. Penyelidik yakin Grant itu nyuri lebih dari 200.000 dolar. Itu sekitar 3 miliar rupiah lebih loh. Dari ayah dan kakaknya. Dia nguras rekening mereka cuma buat ngebiayain obsesinya ini. Jelas dong, keluarganya frustrasi banget ngelihat kelakuan Grant. Soalnya dia bohong dan nyuri terus. Mereka udah coba bantu dia loh. Bahkan sampai dikirim sepanti rehabilitasi buat kecanduan internet. Tapi pas dia pulang, keluarganya ngasih dia satu pilihan terakhir. Semacam ultimatum gitu. Timeline ini nunjukin seberapa cepat situasinya jadi kacau balau. Begitu pulang dari rehab, Grant ternyata nggak berhenti juga. Tanggal 24 Januari, ayahnya mergokin dia masih aja ngehubungin si Sylvie. Malam itu juga, mereka berantem hebat. Dan besok paginya, ya kita tahu apa yang terjadi. Seluruh keluarganya ditemukan tewas. Jadi, intinya tuh di sini. Ayahnya, Chad, ngasih 3 aturan yang sebenarnya simpel banget buat Grant. 1, cari kerja. 2, ikut terapi. Dan 3, yang paling penting, berhenti ngehubungin Sylvie. Aturan ini kan tujuannya baik ya, buat narik dia kembali ke dunia nyata. Tapi buat Grant, aturan nomor 3 itu, wah itu harga mati. Dia nggak bisa terima. Beberapa hari setelah mayat-mayat itu ditemuin, Grant Amato akhirnya ditangkap. Dia didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Nah, sekarang kita lihat gimana kasus ini berjalan di pengadilan. Di pengadilan, argumen kedua belah pihak ini benar-benar perang. Jaksa penuntut yakin banget kalau Grant punya motif yang jelas. Uang dan amarah karena ultimatum keluarganya. Mereka juga bilang kalau Grant sengaja merekayasa TKP. Tapi di sisi lain, pengacaranya bilang, tunggu dulu, nggak ada bukti fisik langsung. Nggak ada senjata, nggak ada sidik jari. Mereka nuduh polisi terlalu gegabah ngambil kesimpulan.
Nah, kasus jaksa ini sebagian besar bergantung sama kejanggalan-kejanggalan di TKP. Coba deh perhatiin. Mereka nunjukin ada pistol yang ditaruh dekat Cody, seolah-olah dia yang bunuh diri. Tapi ada pistol lain di ayahnya, Chad, yang ditaruh di sarung di pinggul kanannya, tapi posisinya buat ditarik pakai tangan kiri. Padahal Chad ini nggak kidal. Aneh kan? Poin-poin kecil kayak gini nunjukin ada upaya buat ngecoh polisi. Pada akhirnya, para juri harus mutusin. Apakah semua bukti nggak langsung ini cukup kuat buat ngebuktiin Grant bersalah tanpa keraguan sedikit pun? Dan inilah keputusan mereka. Tanggal 31 Juli 2019, setelah cuma berdiskusi beberapa jam aja, juri akhirnya ngasih keputusan. Grant Amato dinyatakan bersalah atas 3 tuduhan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Juri merekomendasikan hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan bebas bersyarat. Mereka menolak hukuman mati. Artinya, Grant Amato bakal ngabisin sisa hidupnya di penjara. Di tengah semua detail yang mengerikan ini, penting banget buat kita ingat siapa korbannya. Kakak Grant yang lain, Jason, yang kebetulan gak tinggal di rumah itu, ngasih pernyataan yang benar-benar menyentuh tentang kehilangan keluarganya. Ini ngingetin kita semua kalau di balik kasus ini ada tragedi manusia yang nyata. Kasus Grant Amato ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang jujur aja bikin gak nyaman. Seberapa tipis sih batas antara fantasi online sama tragedi di dunia nyata? Kasus ini jadi pengingat yang kelam kalau obsesi yang kita bangun di dunia maya bisa punya konsekuensi yang benar-benar nyata dan menghancurkan. Pelajaran apa ya yang bisa kita ambil dari sini? Mungkin itu yang perlu kita renungin sama-sama.